Akhirnya Firman menunjukkan gelagat yang berbahaya dan sangat aneh. Firman punya rencana buruk kepada Mutiara yang ini sama sekali nggak bisa dimaafin. Benar-benar sama sekali nggak bisa dimaafin. Bahkan bisa dikatakan ini sudah masuk ranah kriminal. Berbahaya sekali. Jadi banyak clue teman-teman di episode ke-28 ini ya, yang tayang di hari Senin ini. Benar-benar banyak sekali petunjuk yang mengaitkan bagaimana kecurigaan Mutiara, Firman seperti apa, dan lain sebagai macamnya. Tapi di sini, di video kali ini kita akan berfokus kepada Firman dan Mutiara itu sendiri. Jadi entah apa yang direncanakan oleh Firman ya, ini tuh benar-benar sangat mencurigakan sekali. Firman seperti bakal memanfaatkan Mutiara, bikin Mutiara dalam tanda kutip nurut, tapi dalam tanda kutip juga tersakiti, hingga akhirnya bikin Mutiara tuh menjadi ladang uang bagi si manusia ini, teman-teman. Jujur, inilah yang paling banget ditakutin oleh Kenzo dan juga Panitia. Dan ternyata perasaan khawatir dari Mutiara yang mulai curiga sama kelakuan Firman ini, dan juga bagaimana kejahatan Firman yang udah mulai kelihatan, ini pun juga pada akhirnya membuat hati, pikiran Kenzo dan Pak Aditya pun juga kepikiran sama Mutiara. Yap teman-temannya, mau gimana pun juga ikatan batin, perasaan tuh nggak pernah bisa dipisahkan. Mungkin sekarang adalah hari terakhir Mutiara kerja di rumah Pak Aditya. Mutiara pindah ke rumah Firman untuk memulai hidup yang baru. Tapi bagi Pak Aditya, Kenzo, Mutiara ini tuh bukan cuma sekedar ART. Tapi bagi Pak Aditya terutama, Mutiara itu seperti semangat baru dalam hidupnya. Di tengah-tengah konflik batinnya mencari widuri, Mutiara hadir dengan membawa rasa widuri lewat kopi dan juga nasi goreng terasinya. Bagi Kenzo, Mutiara ini adalah seperti bidadari tak bersayap yang muncul di saat Kenzo butuhkan. Kalau biasanya Kenzo nggak pernah tertawa lepas, nggak pernah bisa happy dengan lepas, nggak bisa bercanda dengan leluasa, tapi bersama Mutiara, Kenzo menemukan banyak hal yang spesial dalam dirinya Mutiara. Bahkan bisa dikatakan ini valid, pernah dikatakan oleh Kenzo beberapa waktu ke belakang, kalau Mutiara lah yang bisa bikin Kenzo tertawa terbahak-bahak. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah adegan ketika Kenzo dan Mutiara sama-sama colek-colekan tepung gula ketika Mutiara lagi menggoreng donat. Lucu banget tuh adegan itu. Nah, dari semua perasaan inilah benar-benar gak bisa disembunyikan rasa kangen, rindu, dan juga rasa khawatir mereka. Jadi ketika Firman ini mau merencanakan sesuatu hal yang jahat, di tempat yang lain nih Aditya sama Kenzo kepikiran. Duh, adegan ini tuh bener-bener miris teman-teman sebetulnya. Sedihnya ada, kasalnya pun juga ada. Kenapa miris? Karena tentu aja harusnya tuh ada seseorang yang bisa mendobrak semua kejahatan Sandra, dan Mutiara tuh nggak perlu menghadapi situasi sulit seperti ini. Tapi ya udahlah, namanya juga udah terjadi, nggak bisa dirubah lagi. Tapi berharapnya adalah bagaimana juga Kenzo dan Pak Aditya bisa bergerak cepat. Karena ini entah kenapa Mimin curiga banget ya ngeliat si Firman nelfon seseorang, mau manfaatin Mutiara untuk menjadi uang dan lain sebagainya macamnya, untuk menghasilkan uang lebih tepatnya. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Aduh, ini nggak kebayang deh ya bakal ada kejadian apa kepada Mutiara kalau sampai hal-hal ini menjadi kejadian lagi. Apalagi kan jujur aja, Mutiara tuh udah sering dijahatin sama Sandra, yang akhirnya bikin kejadian lagi sama Sandra. Terus aja digituin. Nah ini tuh bener-bener jangan sampai terulang lagi. Makanya mudah-mudahan aja Kenzo bisa menyelamatkan Mutiara dari kejahatan, supaya Mutiara pun juga bisa hidup dengan tenang lagi dan kembali ke rumahnya Kenzo. Karena siapa lagi yang bisa menyelamatkan Mutiara selain Kenzo dan juga Pak Aditya? Bukan Mutiaranya di sini yang nggak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman, tapi lebih kepada Mutiara terhipnotis dan lagi dalam tanda kutip hidup di dunia ilusinya, yang terus merasa kalau Firman ini ayah kandungnya. Jadi mau gimana pun juga bakal tetap dibela teman-teman, karena Mutiara belum tahu kenyataannya seperti apa. Jadi ibaratnya tuh kayak harus disadarin, ditepuk pundaknya dan dibilangin, Mut, ini bukan ayah kandung kamu loh. Kurang lebih kayak gitu. Harus ada yang ngingetin kayak gitu, karena kalau enggak berabe banget, jahat banget teman-teman Firman ini ternyata. Nggak seperti apa yang kita bayangkan.
di luar apa yang kita pikirkan. Ini benar-benar sangat berbahaya. Dan semoga aja Kenzo bisa menyelamatkan Mutiara dari manusia yang satu ini. Karena mau bagaimanapun juga Kenzo ini tuh tahu bagaimana cara membuat Mutiara tetap safe, tetap aman. Aditya pun juga sama. Kalau kita maksain untuk bisa Mutiara kabur dan lain sebagainya macamnya, sulit teman-teman untuk sekarang. Bukan nggak bisa ya, tapi terlalu terperangkap di lingkaran setan yang justru malah bikin Mutiara susah buat keluar. Mutiara ini tapi ada bagusnya juga sih sebetulnya. Mutiara ini tuh bakal dikasih clue satu persatu. Satu petunjuk, satu petunjuk, satu petunjuk, dan satu petunjuk yang mengaitkan kalau memang Firman bukanlah ayah kandungnya. Nah, Mutiara ini tuh masih terbawa suasana. Jadi seburuk apapun Firman, ya kalau masih sehari, 2 hari, 3 hari tinggal bareng, ya Mutiara masih bisa maafin teman-teman. Karena kan mau gimana pun juga Mutiara terlalu excited sehingga ya merasa Firman ayah kandungnya. Sama aja kayak kita beli barang yang mahal misalnya, hasil nabung, kita happy banget belinya. Mau orang bilang barang ini jelek, ya kalau kitanya suka dan hasil perjuangan pasti bakal dibela mati-matian. Nah, kurang lebih seperti itu perasaannya. Sehingga ini tuh perlu ditegur biar Mutiara segera sadar. Kebayangkan teman-teman segimana Mutiara dibodoh-bodohinnya. Mutiara yang polos ini bener-bener bodohin banget sama sama Sandra dan juga oleh Firman teman-teman. Bahkan Kenzo pun juga merasa, aduh nih Mutiara kasihan ya kok mau dibodoh-bodohin. Tapi di luar sana Kenzo mencoba untuk bisa berpikir tenang dulu, mencari tahu, tetap menyelidiki dan akhirnya bisa benar-benar cari bukti kalau memang Firman bukanlah ayah kandung Mutiara. Karena yang bisa bikin Mutiara balik dan comeback ke rumahnya Kenzo ya dengan bukti ini. Tanpa bukti Mutiara nggak kembali. Karena justru kalau Kenzo tanpa bukti, Mutiara pun juga pasti bertanya-tanya, duh Mas Kenzo apalagi sih? Pasti bakal kayak gitu teman-teman. Karena sebelumnya aja Mutiara tuh ngerasa Kenzo tuh udah menghalangi langkah Mutiara ketemu ayah kandungnya. Kebayangkan kalau misalnya Kenzo pada akhirnya gak punya bukti, cuma perasaan aja, susah. Ujung-ujungnya Kenzo sama Mutiara malah berantem. Gak beres-beres tuh masalahnya. Makanya Kenzo harus bisa bawa bukti supaya sesegera mungkin Kenzo bisa menyelamatkan Mutiara dan bawa Mutiara untuk pulang kembali. Karena intinya adalah di poin ini tuh selamatkan Mutiara dari orang jahat seperti Firman. Karena ini sudah benar-benar kelewatan dan jahat banget. Aduh, ini tuh udah gak kebayang teman-teman ya. Entah apa yang direncanakan, tapi yang pasti ini adalah perasaan yang gak bisa diterima oleh Kenzo dan juga Aditya. Kalau ini ada feeling yang buruk bakal menimpa Mutiara. Jahat banget ya teman-teman. Udah dibayar Sandra, nipu Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Sekarang malah mau jahat kepada Mutiara. Firman, ada aja. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.